Okay. Thank you. Oh, you can understand Indonesian now. You know, you know, I understand. Well, I think Mr. Marriott have multi-talents. Yes. record sama dalam satu bahasa. So, may sesudah itu mungkin Ibu Hil, Pak Reza, Tirsa bisa mengenalkan diri dan guru-guru yang lain juga bisa mengenalkan diri. Oke, Pak Bung Reza, Hil. Ya, Ibu Hil first. Saya kamu dulu. No problem. saya Reza dari Ambon. Kalau di sini lebih banyak bantu-bantu sama Bung Jeff. Tolong-tolong Pak Uncle Ali, tolong-tolong Tante Lia untuk support atau distribusi barang-barangnya BSJ. Kira-kira itu sementara. Saya bukan guru, tapi saya ya bantu mengajar sepak bola lebih banyak sih. Oke, itu dari saya. Ibu Hil. Halo, I'm Hillary. Saya dulu mengajar mulai tahun 76. Tapi sudah nggak mengajar lagi. Mengajar sepak bola saja. Sudah out of date. Sudah out of date semua. Ibu Hil, aksennya sudah Ambon sekali ya. Sayang. Yang lanjut Ibu Grace Lilipali mungkin. Ya. Ada Tirsa juga. Ya. Saya ya. Selamat sore semua. Ya, salam kenal dari saya. Saya Grace Lisa Pali dari Ambon. Saya kepala sekolah pada SD Negeri Arlo yang beberapa waktu yang lalu telah dikunjungi oleh British School Jakarta dan Bahasa Basudara. Luar biasa ya, datang memberikan motivasi bagi kami. Walaupun kami dalam skop kecil, tapi kami termotivasi untuk dapat menerima Bapak Ibu semua untuk sama-sama bekerja sama dan membangun pendidikan di Maluku, khususnya di Desa Airlo. Ini salah satu desa yang berada di bagian sudah hampir ke ujung ya dari kota Ambon, dan memang dalam kecilnya, tapi saya punya motivasi yang kuat untuk dapat membangun sekolah ini dengan adanya kerja sama dengan dengan British School Jakarta maupun dengan Bahasa Basudara. Welcome, saya siap untuk berkolaborasi. Ya, demikian. Tirsa, mari memperkenalkan diri dulu. Iya, pemirsa. Halo Bapak Ibu semua, nama saya Tirsa Kailola. Saya membantu bersama dengan Bahasa Basudara untuk beberapa program Bahasa Basudara di Maluku. Terima kasih, salam kenal Bapak Ibu. Betas yang bisa lihat layar semua nih, jadi kalau ada yang bisa pandu, siapa yang dari Ambon, Ibu Lia, monggo Bu Lia. Ini ada beberapa yang sudah join, Pak. Ya, siap. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja ya Pak ya. Ya siap. Lanjut. Ya, siap. Untuk dari guru-guru apa sudah ada yang ingin, maksudnya silakan jika ada yang mau bertanya langsung saja. Ibu Grace, mungkin ada pertanyaan? Ya, satu saya kira-kira bagaimana apa program yang ingin dijalankan oleh British School di Ambon teristimewa bagi sekolah-sekolah yang seperti kami ini, sekolah-sekolah yang baru mau berkembang itu. Itu saja salah satu pertanyaan saya supaya kedepannya kita dapat bekerja sama ya Bapak Ibu demi pendidikan, kemajuan pendidikan di Maluku, khususnya di daerah saya, Nusa Niue Arlo itu. Ya. Apa saja program yang ingin dijalankan atau diterapkan di Maluku, khususnya di Kota Ambon. Ya. Ibu Lia, mungkin dari saya boleh kah? Boleh Pak Reza, ya. Silakan. Kan ini kan sistem pendidikan, ya kalau kita bicara pendidikan ya, kan sistem pendidikan itu di Indonesia kalau saya dari kecil itu selalu berganti-ganti gitu ya, tidak jelas, setiap 5 tahun ganti menteri, ganti sistemnya, ganti polanya. Nah, pertanyaan beta itu sebenarnya sederhana. BSJ itu menganut atau menjalankan sistem pendidikan model apa? Apakah secara sistematik berkelanjutan? Nah, mestinya begitu, ya. Sehingga baik siswa yang mulai masuk tahun ini, kemudian ada siswa yang berikutnya dari alih generasi pun akan tetap mengalami sebuah sistem dan pola yang sama. Nah, itu boleh di-share supaya paling tidak ada gambaran ke kita
Karena di Indonesia selalu berubah gitu sistemnya. Itu dulu kalau beta ingat, saya ingat itu sistem apa ya? Ada beberapa sistem sampai berubah tahun-tahun itu juga berubah ya. Kita mengalami sistem yang terus berubah. Nah, tolong di-share itu menurut saya yang penting ya supaya ada gambaran. Dan kalau keterkaitan dengan kita di Maluku, mungkin nanti kita perlu pikirkan ya satu strategi bersama bagaimana mengembangkan pendidikan sekalipun dalam sistem yang berbeda untuk bisa saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga ini bisa menjadi sebuah proses katakanlah orang tua asuh gitu ya, BSJ menjadi orang tua asuh dalam tanda petik untuk menolong kita di sini beberapa sekolah yang bisa ikut terlibat bersama-sama di dalam pola pendidikan yang sama. Sekalipun kita punya sistem yang sama sesuai dengan aturan sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih, itu kira-kira. Terima kasih Pak Reza. Dari mungkin saya jawab kali Bu Lia ya. Ya, silakan. Mungkin kalau pertanyaan pertama dari Ibu Grace, selamat sore, saya Regina. Saya di sini University Guidance Counselor atau konselor karir di BSJ. Dan saya mengajar salah satu mata pelajaran di IPS gitu ya, kalau dulu kita di sekolah gitu, atau we call it individual and societies here, psychology. Kita memang ada mata pelajaran, jadi bukan bimbingan sosial emosional atau apa, memang benar-benar belajar mengenai teori dan segala sesuatunya tentang research dan di psikologi. Nah, kalau menjawab pertanyaan Ibu Grace, mungkin nanti saya belum tahu sebenarnya karena belum mengetahui juga latar belakang sekolah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin pertanyaan itu mungkin bukan saya yang bisa jawab, tapi mengenai sistem pendidikan, kebetulan adalah tugas saya di sekolah untuk membantu anak-anak memilih jalur karir atau jalur pendidikan juga, karena memang di BSJ itu kami memang mengikuti kurikulum tertentu yang memang selama ini ada kurikulum yang diambil di secondary school itu misalnya dari IB. IB atau International Baccalaureate adalah salah satu penyelenggara pendidikan internasional yang memberikan sertifikasi kepada sekolah-sekolah gitu, mungkin sudah pernah dengar. Dan IB sendiri punya beberapa pathway gitu. Jadi ada atau beberapa jalur, ada yang full IB diploma, ada yang courses, ada yang career program. Nah, memang BSJ sendiri sebelum tahun ini, sebenarnya ini ada tahun terakhir, sebelumnya kami mengambil kurikulum British juga dengan ada IGCSE gitu ya, dan dulu pernah ada A-level kemudian jadi IB diploma. Jadi memang sebagai sekolah juga ada perubahan-perubahan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Reza, bahwa kadang-kadang kurikulumnya berganti, tapi yang paling penting kayak di IB sendiri setiap 5 tahun itu kurikulum diperbaharui. Jadi memang yang sama adalah yang mungkin baik untuk dicoba sekolah juga membuat suatu pegangan adalah skills atau pembelajaran terhadap keterampilan itu tetap sama. Jadi cara mengajar IB mau PYP, MYP atau DP itu berpegang pada satu dasar yang sama, itu pengembangan learner profile atau anak itu kapasitasnya sebagai individu harus dikembangkan melalui 8 learner profiles karakteristik, dan itu dibawa terus mau mereka dari primary, middle school ataupun secondary di diploma atau CB. Jadi ada core-nya, ada hal yang utama yang tidak akan berubah. Jadi walaupun per 4 tahun atau 5 tahun konten itu berubah, tapi cara mengajarnya nggak berubah. Seperti saya sebagai guru psikologi, saya sudah 9 tahun mengajar psikologi, IB diploma. Selama ini sudah ada 2 kali perubahan kurikulum, akan ada lagi di tahun 2025. Tapi kami tetap saja yang komponen utama yang kami ajarkan itu nggak berubah. Jadi tetap harus memasukkan learner profile, kemudian teaching skill atau learning ATL, kita bilang itu ATL dan ATT itu juga tetap sama, untuk teaching tools-nya atau learning skills yang dikasih ke anak-anak tetap sama. Cuma mungkin pengaplikasiannya dan apa yang diajarkan kontennya berbeda. Jadi mungkin kalau masukan pada sekolah-sekolah, kadang-kadang kami juga ngobrol antar sekolah gitu sebagai counselor, bahwa sekolah yang punya prinsip dan values yang bisa diterapkan kepada anak-anak atau cara pengajaran yang tertentu, walaupun kurikulumnya berubah, itu akan bisa membangun profil anak yang sama gitu ya, membangun
ya apa ya yang tadi konsistensi yang dicari mungkin selain karena kalau buat kami konten itu adalah maya konten, jadi konten bisa berganti tapi cara mengajar itu kurang lebih sama karena yang dikembangkan adalah skill, yang dikembangkan adalah keterampilan, sehingga walaupun konten berganti, kurikulum berganti itu tetap ada. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bagikan. Baik, terima kasih Bu Regina. Ada tambahan mungkin dari yang lain atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Mungkin saya ada tambahan sedikit ya untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Regina, khususnya untuk Pak Reza tadi ya. Jadi Pak Reza, di samping apa yang disampaikan oleh Ibu Regina, bahwa ada kurikulum internasional yang dipakai oleh sekolah, yaitu IB, tapi kami juga mengadopsi kurikulum nasional gitu. Ini supaya kita ada inline dengan apa yang diharuskan oleh pemerintah untuk sekolah-sekolah internasional yang ada di sini. Jadi ada 3 mata pelajaran yang diterapkan, yaitu agama, salah satunya adalah Pak Jackson yang mengajar agama Kristen, kemudian ada PPKN, dan satu lagi itu apa ya, bahasa Indonesia. Nah gitu. Jadi semua anak belajar tiga mata pelajaran ini. Nah ini yang disesuaikan dengan ekspektasi yang diminta oleh pemerintah kita. Jadi ini dikombinasikan gitu Pak. Itu mungkin tambahannya. Ya, siap. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Baik, selamat sore untuk guru-guru yang baru saja bergabung. Apa mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan, boleh dilanjut saja. Mbak Lia, itu aku bagi 2 link ya untuk ibu-ibu dan Mbak Guru di Ambon supaya bisa lihat tadi apa sih yang diomongin sama Ibu Regina gitu kan, panjang lebar. Nah ini ada 2 link yang bisa nanti Bapak Ibu akses juga. Mungkin bisa dipelajari, nanti kalau ketemu lagi kapan mau nanya-nanya lagi mungkin bisa lebih detail lagi. Baik, terima kasih Bu Dewina. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Saya boleh, sebetulnya bukan pertanyaan, cuma mau start conversation, karena saya ingat waktu di Ambon salah satu yang Pak Alerik bilang itu guru-guru BSJ itu saling support satu dengan yang lain dengan cara kalau ada guru yang dianggap senior atau bagus, yang junior itu bisa observe kelas-kelasnya gitu. Jadi mungkin itu bisa elaborasi sedikit bagaimana metodenya, bagaimana kegunaannya, karena itu mungkin saat menurut Pak Alerik, karena kembali saya bukan guru ya, menurut Pak Alerik itu salah satu strength-nya dari British School itu bahwa guru-guru bisa saling support, saling observe dan belajar dari satu yang lain. Mungkin itu bisa dielaborasi sedikit dengan para guru-guru di BSJ. Itu terima kasih. Thank you. Mungkin kalau saya share sedikit, di departemen saya di Individual and Societies itu kita kan punya berbagai guru ya. Mungkin yang dibilang sama Pak Arik tadi adalah kita itu antar guru dalam satu departemen atau yang sama-sama mengajar IPS gitu, memang kami ada departemen meeting di mana kami juga share apa yang kita ajarkan ke anak-anak gitu. Jadi mungkin dari situ kami bisa belajar best practice. Jadi memang bisa saling kasih input gitu. Walaupun again kontennya beda, ada yang ngajar geografi, ada yang ngajar ekonomi, ada psikologi, tapi cara mengajarnya, pendekatan-pendekatannya bisa saling belajar. Dari guru psikologi itu saya berdua, dan dari kami berdua itu memang kami banyak sekali didorong untuk melakukan kolaborasi dan moderasi. Jadi memang apa yang saya ajarkan di kelas saya pasti sama dengan apa yang diajarkan oleh rekan saya di kelas lain gitu, karena selalu saling kerjasama. Kita set tasknya tuh sama, set tugasnya. Jadi deadline pun kami set yang sama. Kemudian juga untuk tugas akhir ataupun ujian, tapi kami juga setnya bareng-bareng. Jadi konsistensi antar guru dan kerjasamanya memang sangat erat. Itu memang bukan lahir secara ya memang natural, tapi memang sekolah memang meminta kami untuk senantiasa berkolaborasi, senantiasa moderasi juga ketika kita menilai kerja anak gitu ya. Kita juga harus saling
bertukar, jadi kita memang jadi bisa saling belajar juga, tapi juga jadi memastikan objektivitas dalam penilaian juga terhadap kerja siswa. Untuk observasi, mungkin so far sih memang kita ada observasi berkala yang dilakukan senior leadership, tapi juga guru-guru cukup terbuka kalau misalnya ada guru lain yang mau observe kelas, itu aja sih. Mungkin yang lain mau menambahkan. Saya tambahkan sedikit juga ya informasi dari pengalaman saya mengajar di sini, Bapak Ibu. Jadi seperti kita ketahui bahwa kayak traffic teknologi itu kan sangat cepat sekali ya, yang berhubungan dengan aplikasi untuk mengajar anak-anak dan segala macam seperti itu. Saya pribadi kadang-kadang merasa bahwa kita kewalahan banget gitu. Jadi informasi ini belum selesai, ini sudah datang gitu. Ini belum dikuasai, ini juga sudah datang lagi. Kadang-kadang kita sangat dipusingkan dengan hal itu. Nah, untungnya Ibu dan Bapak sekalian, di sekolah kami ini ada orang yang bertugas menjadi seperti penjaga gawang dengan adanya informasi-informasi yang ada ini gitu. Jadi dia bisa kayak semacam memilah-milah, nih ada yang baru nih, bagus nih buat kita, silakan pelajari gitu. Nah, jadi ini sangat membantu sekali supaya kita tidak secara random memilih itu dan ini, tapi ada yang memberikan satu gambaran, nih ini yang bagus. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa wah ini sudah disortir nih gitu. Jadi kita pelajari, jadi kita tidak terlalu banyak harus try and error berbagai macam aplikasi. Karena ada orang-orang yang bertugas untuk nih ini udah masuk standar nih untuk sekolah, bagus untuk diambil, misalkan seperti itu. Saya ambil satu contoh, kan ada banyak sekarang aplikasi yang kita tinggal menulis sesuatu kemudian langsung berubah jadi gambar, misalkan seperti itu. Tapi itu kan banyak aplikasinya. Nah, ketika sekolah menawarkan ini tolong dipelajari, ya udah saya sudah bisa fokus ke salah satu aplikasi yang namanya Adobe Firefly misalkan, ya udah kita tinggal pelajari itu secara baik, karena saya tahu ini sudah disortir sama sekolah, cukup bagus untuk diaplikasikan di sekolah, sehingga ini cukup membantu kita untuk menghemat waktu untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa coba diaplikasikan juga di tempat-tempat Bapak, sekecil apapun menurut Bapak kemampuan IT-nya, tapi saya yakin yang bisa mencoba untuk menjadi goalkeeper, ini bagus, jadi semua orang punya standar pengetahuan yang at least sama tentang IT gitu. Ini sangat membantu sekali buat saya sebagai orang yang secara usia sudah ada di ujung gitu, IT datang, waduh kesulitan banget, ini bisa membantu sekali buat saya. Dan ini menurut saya sangat suportif sekali dari sekolah untuk semua komponen sekolah. Mbak Lia, aku lanjut ya. Boleh, silakan deh, Mas. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin sedikit berbeda dari Pak Dhani ya. Pak Dhani tadi membahas tentang goalkeeper. Kalau saya justru melihat bagaimana tadi menjawab pertanyaan Om Jeff juga yang terkait bagaimana kita dalam satu tim saling membantu satu sama lain. Jadi kita memiliki hierarki yang jelas di BSJ, siapa leader, line manajernya, siapa yang di bawah gitu ya. Tapi ada waktunya di mana bos ini, posisi kita bilang bos saja ya biar gampang, gimana posisi bos ini kadang-kadang tidak bertindak sebagai bos ketika dia sedang mengobservasi kelas, tapi dia justru datang sebagai seorang teman yang melihat bahwa apa sih yang bisa diperbaiki dari kelas Ibu Wina gitu ya. Misalkan hal positif dari kelas Bu Wina sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi kemudian ketika bos saya datang, kebetulan bos saya ada di sini, Pak Dhani datang ke kelas mengobservasi, ada waktunya juga Pak Dhani itu datang bukan hanya untuk melihat apakah dia sudah melakukan syarat-syarat dari sekolah lah ya gitu, bukan hanya untuk mengecek checklistnya itu sudah betul semua, tapi dia juga datang untuk melihat sisi lain, apa yang masih bisa diperbaiki, diimprovisasi lagi dari kelas saya. Jadi ketika selesai observasi pun nanti Pak Dhani akan datang kembali ke saya dengan sebuah kertas ataupun biasanya melalui email untuk menyatakan ini hal positifnya, tapi ada loh yang harus bisa diperbaiki. Nah, ini tujuannya bukan untuk melihat, kamu kerjanya belum benar gitu, kamu nih masih banyak kurangnya, tapi justru, Win, ini masih bisa loh diperbaiki, caranya gimana, yuk kita cari sama-sama ke depan bagaimana. Lalu, cara penyampaiannya juga dilakukan dengan a friendly manner ya, jadi bukan pointing your finger at someone like you're not doing your job properly, tapi
ini bisa loh kita kerjain sama-sama, mungkin ada kesulitan apa kamu selama ini terkait poin 1, 2, 3 misalkan, lalu dicarikan solusinya seperti apa, apakah bisa saya lalu kemudian observasi kelas Padani, atau mungkin saya observasi kelas guru lain, atau mungkin ada satu buku yang harus kita baca sama-sama, di situ baru kita berdiskusi, oh ini loh strategi-strategi yang mungkin bisa kita lakukan di dalam kelas untuk memperbaiki misalkan poin 1, 2, 3 tadi gitu. Jadi mungkin itu yang sangat saya banggakan ya dari BSJ, karena di sini kita ya memang harus ada batasan boundaries antara line manager dengan bawahannya, tapi ada waktunya juga bahwa kita kita lagi sebagai satu tim yang akan membuat tim kita itu maju ke depan bersama-sama, bukan cuma ini bosnya bagus tapi anak buahnya enggak, tapi jadi kita jalan sama-sama sebagai satu tim ya untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Jadi semuanya menang, semuanya bagus, semuanya juga berhasil gitu. Jadi dari sisi yang di-observe atau ada bagian-bagian yang harus diperbaiki pun itu tidak ada hard feeling bahwa aduh gagal ya tahun ini, aduh gagal ya term ini, tapi justru oh iya ya ini aku masih kurang, aku masih bisa perbaiki lagi, dan udah ada solusinya juga, atau ada yang mau bantuin aku untuk mencari solusinya. Karena kadang-kadang kalau kita dapat feedback yang harus diperbaiki, kadang-kadang kita udah give up duluan karena melihat ada daftar panjang yang seperti dosa gitu ya, yang harus diperbaiki, yang itu yang membuat jadi beban bagi kita. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi positif, ada keterbukaan juga dalam komunikasi gitu ya, saya rasa sih itu akan membuat kerja tim lebih baik lagi. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewina. Dari Pak Jackson ada tambahan Pak? Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Oke, mungkin terima kasih Bu Lia. Mungkin saya sedikit berbeda dari teman-teman yang lain karena saya mengajar pendidikan agama Kristen. Jadi kalau teman-teman yang lain menggambarkan bagaimana sekolah memiliki sistem yang cukup baik dan juga suasana di kerja yang dibangun atau budaya kerja yang ada itu membangun sistem yang baik gitu. Nah, kalau saya melihatnya atau saya berangkatnya berbeda dari teman-teman yang lain. Kalau saya kebetulan karena guru agama, saya ini masuk dari kurikulum nasional. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Regina yang menjawab pertanyaan Pak Reza bahwa kurikulum di Indonesia berubah-ubah 5 tahun. Nah di BSJ mereka punya kurikulum IB. Jadi ini yang dipakai. Walaupun dalam perjalanannya ada sedikit perubahan, tapi metodenya tetap atau teknik mengajarnya itu sama. Nah itu mungkin salah satu kelebihannya. Nah kalau saya dari sekolah nasional itu yang saya mau bagikan sebetulnya adalah mungkin ini cukup baik juga untuk bisa kita sama-sama belajar, karena ini bukan hal yang mudah, kesiapan dan kerelaan kita untuk belajar. Jadi waktu saya masuk ke BSJ dengan bentuk kurikulum yang saya tahu, itu merasa berbeda gitu ya. Jadi kalau saya saya bertahan dengan apa yang saya tahu, maka bisa jadi saya tidak diterima atau bisa jadi saya tidak bisa menjalin kerjasama yang baik, which is mengganggu yang tadi Bu Dewina bilang sistem, terus juga tadi Pak Dani bilang. Jadi di situ saya akhirnya merelakan hati saya untuk bisa mengubah dan belajar apa yang dilakukan oleh guru lain. Kebetulan saya punya pengalaman atau dapat pengalaman untuk menjadi cover teacher. Cover teacher itu adalah guru yang diperbantukan untuk mengganti atau mengisi guru-guru yang kosong. Jadi keuntungannya apa? Waktu saya masuk atau menggantikan guru-guru yang tidak hadir karena sakit atau karena alasan apapun yang sesuai dengan kriteria sekolah. Nah, guru-guru di sini tuh tidak pernah meninggalkan kelas itu tanpa apa-apa. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk secara profesional menyediakan apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Sehingga saya punya pengalaman yang kaya
tentang bagaimana guru-guru drama mengajar, terus bagaimana guru-guru matematika mengajar, bagaimana guru-guru seni musik mengajar, guru-guru PI mengajar, dan ada beberapa cara yang mungkin saya bisa pakai di kelas saya, yang akhirnya menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, gitu. Misalnya ketika saya lihat guru drama, mereka ketika mereka belajar drama, mereka menegaskan pentingnya menguasai diri. Bagaimana seorang artis itu mampu untuk memainkan peran yang disiapkan buat mereka, misalnya peran orang yang sedang jatuh atau peran orang yang sedang tertawa. Tanpa penguasaan diri, maka peran itu tidak akan bisa dimainkan dengan baik. Anak-anak akan tertawa, anak-anak akan malu. Jadi saya melihat bagaimana penguasaan diri itu ditekankan oleh guru kepada siswa, dan siswa itu menerima pesan itu dengan baik, sehingga setiap anak itu bisa memainkan perannya itu. Sehingga saya bisa melihat, oh ya, kalau saya memainkan ini di dalam kelas saya, mungkin pembelajaran saya juga bisa akan seefektif ini gitu. Jadi saya lebih bottom up, membuka diri saya untuk belajar dan melihat orang lain, cara pengajaran orang lain sebagai kesempatan yang dapat memperkaya pengalaman mengajar saya. Jadi saya pikir itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman di Ambon gitu. Maksudnya setiap orang punya keunikan, setiap orang punya kekuatan masing-masing. Ada yang model mengajarnya menggunakan musik atau dengan olahraga. Saya pikir pasti ketika kita mau melihat kekuatan orang lain, saya pikir itu bisa menjadi kekuatan kita untuk memperkaya pengalaman mengajar kita tadi gitu. Jadi itu yang mau saya coba sampaikan, pengalaman saya yang mungkin juga bisa juga dipakai oleh teman-teman, bahwa sebetulnya nggak harus, ya kita kan berbagi pengalaman, tapi sebenarnya teman-teman juga sebetulnya punya keunikan masing-masing yang bisa saling sharing, saling lihat, dan akhirnya bisa mendapatkan atau menemukan kekuatan baru dalam membawakan materi atau mengajarkan materi dalam kelas. Kira-kira begitu, Bu Lia. Terima kasih. Bu Lia, boleh saya sambung sedikit karena saya sangat tertarik sekali dengan menjadi cover teacher tadi ya. Bapak dan Ibu sekalian, sekali waktu saya dikirimin foto sama keponakan saya yang bersekolah di SMA negeri di Garut sana gitu ya. Nah, saya kaget karena fotonya itu foto keponakan saya sedang tidur-tiduran di ruangan kelas. Laki-laki dan perempuan semuanya pada tidur seperti itu. Cuma ini ada apa? Kok di kelas kayak begini gitu. Nah, dia bilang lagi jam kos katanya. Saya nggak ngerti sama sekali jam kos itu apa. Nah, waktu itu dijelaskan sama keponakan saya itu jam kosong. Maksudnya gimana? Ya nggak ada guru. Guru yang bersangkutan tidak ada. Terus akhirnya anak-anak tidak ada guru di dalam kelas. Terus mereka semuanya pada tidur seperti itu. Dan itu bisa terjadi dalam satu hari itu bisa 2 pelajaran, bisa 1 pelajaran, atau bisa mungkin seluruh hari gitu. Nah, saya melihat, waduh, ini saya nggak pernah ada di sekolah yang kayak begini. Tidak pernah ada guru yang mengajar, kemudian anak-anak tidak ada guru di dalam kelas. Karena apa? Seperti yang Pak Jackson tadi bilang, ada cover teacher, ada guru yang lain yang diminta oleh sekolah untuk supervisi anak yang ada di dalam kelas yang gurunya tidak ada tersebut gitu. Saya merasa bahwa ini sangat bagus sekali untuk diadopsi di sekolah kita nih, di sekolah-sekolah Indonesia. Karena satu, ada supervisi, 2, ini sangat bagus sekali buat child protection. Karena kadang-kadang bullying itu terjadi pada saat guru tidak ada di dalam kelas, kemudian pada saat istirahat, ketika guru-guru semuanya juga istirahat, tapi kami di sini ada guru-guru yang berpatroli di berbagai macam tempat untuk meyakinkan bahwa anak-anak bisa terjaga dengan baik gitu. Menurut saya ini sangat bagus sekali diadopsi di semua sekolah Indonesia. Bagaimana caranya kalau misalkan ada anak ada satu guru yang tidak masuk di kelas, assign ke guru yang lain untuk ada di dalam kelas itu, setidaknya bisa menguasai anak-anak
sehingga anak-anak benar-benar dalam kondisi yang sangat baik. Dan saya melihat itu belum ada di banyak sekolah di Indonesia. Saya pikir ini satu hal yang harus diadopsi di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dani dan yang lainnya. Karena waktu kita sudah hampir habis, ada pertanyaan lagi dari guru-guru di Ambon mungkin? Yang baru saja bergabung atau mau sharing juga tentang pendidikan cara mengajar di Ambon, dipersilakan. Pak Reza, mungkin ada pertanyaan lagi Pak Reza? Tidak Ibu Lia. Tidak. Saya ada pertanyaan kapan datang ke Ambon? Cepat. Ya, secepatnya. Saya ada pertanyaan sedikit. Baik, silakan mungkin ditanggapi oleh Ibu Grace atau Ibu Guru yang berpengalaman di Ambon. Apa yang diusulkan tadi untuk saling mengamati kelas-kelas, bukan cover teacher-nya, tapi yang sebelumnya. Apakah di dalam budaya Maluku bisa? Misalnya, guru yang lebih muda melihat guru yang lebih tua mengajar. Karena seringkali ada hierarki di mana yang lebih tua dihormati, yang lebih muda seperti tidak ada hak. Nah, dan seringkali di Ambon ini, kan bahasa Ambon saya sapa. Jadi yang diutarakan oleh pihak BSJ itu semua guru jadi setara, saling menerima, saling menghormati. Tapi apakah pengalaman begitu di dalam sekolah-sekolah? Kita hanya tanya saja karena kedengaran bagus, tapi apakah bisa dipraktekkan? Ya. Ibu Grace atau yang lain yang berpengalaman. Ya, saya dulu ya, Ibu Hilary mencoba untuk bisa menjawab pertanyaannya. Ya, jadi pengalaman saya ini kepala sekolah juga yang muda. Saya termasuk masih muda ya dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Dan pengalaman di sekolah yang sebelum saya menjadi kepala sekolah itu di SD Negeri Silale itu ada juga yang gurunya lebih tua dari saya. Tapi mereka sama sekali tidak merasa bahwa memang dalam segi usia itu mereka tua ya. Tapi dari segi pengalaman mungkin kami yang muda, beberapa yang muda juga sering berbagi teristimewa dalam bidang IT. Ya. Karena perkembangan IT membuat sampai beberapa guru yang usianya istilahnya umurnya sudah di atas dan agak bingung juga dengan IT, maka di situ menjadi tanggung jawab kami yang muda yang awalnya sudah mulai paham dengan IT, kami mencoba untuk mendampingi dan mereka sama sekali tidak merasa janggal atau mereka merasa merasa minder atau merasa bahwa mereka tidak mampu, tidak. Dan itu terjadi, kami saling membantu. Itu pengalaman saya selama saya masih menjadi seorang guru di SD Negeri Silale. Dan ketika saya menjadi kepala sekolah, di sekolah saya itu rata-rata itu guru sudah berada usia itu di atas saya. Dan hanya 2 orang itu umurnya di bawah saya. Nah, waktu saya sampai di sekolah itu, ini berbagai pengalaman ya Bapak Ibu, itu juga menjadi tantangan bagi saya di mana saya seorang muda, saya harus istilahnya mendampingi mereka yang sudah usia, apalagi usia-usia mereka itu sudah berada 50-an. Otomatis pasti dari mereka juga merasa bahwa ini kok anak muda bisa menggurui, tapi sama sekali tidak ada alasan itu dari mereka. Mereka sangat terbuka, mereka merasa bahwa mereka memang sangat tidak mengerti itu apa IT dan lain-lain. Dan kami di sekolah kami itu sangat terbatas dengan IT. Kami di sekolah saya itu punya jumlah siswa hanya itu 90 orang. Awal saya masuk itu hanya 88 orang. Tapi bertambah tahun ajaran yang kemarin sehingga mulai ada penambahan, tapi tidak menjadi persoalan bagi saya. Yang penting sedikit itu lebih baik untuk kami dapat memfokuskan anak-anak itu dapat menjadi anak-anak yang terbaik. Ya, itu yang pertama. Kemudian IT di sekolah saya itu sama sekali tidak ada. Dengan hanya 4 buah laptop milik sekolah,
yang istilahnya sudah usianya sudah sangat ini ya, sudah sangat tua ya, dan sudah beberapa kali sejak saya jadi kepala sekolah tahun 2022 saya sudah beberapa kali memperbaikinya hanya untuk mempertahankan supaya guru-guru tidak gagal dalam teknologi ya seperti itu yang saya usahakan dengan kemampuan IT yang mungkin bagi saya juga belum terlalu banyak, tapi saya bisa berbagi pengalaman. Misalnya awalnya itu dengan PowerPoint, kemudian saya belajar secara otodidak dengan Canva, dan sekarang dengan AI itu yang saya sudah mulai berkolaborasi dengan teman-teman yang bisa saya selalu membuka diri untuk belajar apa saja yang saya tahu, karena saya jadi kepala sekolah guru-guru yang usianya sudah di atas saya itu Bapak Ibu, mereka kadang kalau mereka tidak mengerti mereka datang, Ibu ini bagaimana Ibu istilahnya bahasa Ambon bilang ketung sing tahu, Ibu tolong dulu bisa keseng. Ibu Grace termute, Ibu. Ibu Grace punya itu mute ya, oke. Ya, jadi pengalaman saya itu, jadi awalnya mereka sama sekali tidak tahu dengan itu apa itu teknologi, karena mereka punya usia sudah di atas saya. Tapi lambat laun mereka bisa paham, ya. Nah itu menjadi tantangan bagi saya ya, karena usia mereka sudah tua. Memang ada beberapa guru juga yang semua pensiun, istilahnya bahasa Ambon bilang, katong semua pensiun nih, katong semua selesai nih, ya istilahnya itu ya. Tapi saya bilang, jangan, masih tinggal 3 tahun, masih lama, mari katong bikin sama-sama. Jadi istilahnya antara saya dengan mereka, ada saatnya saya pimpinan, ada saatnya saya teman, ada saatnya saya juga sebagai anak, itu. Jangan malu-malu, mari kita ajar, begini, akhirnya mereka menerima. Akhirnya mereka tidak kaku. Awalnya memang sangat kaku, karena memang bertentangan ya Bapak Ibu ya, sangat bertentangan, tapi lambat laun mereka jadi termotivasi ya, itu. Jadi itu yang menjadi motivasi saya lebih kuat, dan saya menganjurkan untuk guru-guru kalau bisa setiap guru itu harus punya 1 buah laptop. Tapi mereka bilang kita ini sudah mau pensiun, sudah mau selesai. Saya bilang tidak masalah, yang penting ada itu. Kalau tidak ada berarti kita akan menjadi sekolah yang tertinggal. Tapi puji Tuhan kemarin itu saya dapat bantuan 1 buah ruang IT, dan saya berupaya sampai sekarang ini masih berusaha untuk mendapatkan IT itu dari mana. Misalnya laptop saya buat proposal masukkan ke dinas, dan sampai sekarang saya masih menunggu. Mudah-mudahan biar cuma 1 atau 2, 3 saya sudah boleh ini dengan anak-anak. Ya, seperti itu pengalaman saya. Jadi Ibu Hillary sama sekali untuk guru tua tidak ada masalah. Saya tidak tahu di sekolah lain, tapi kalau di sekolah saya sebagai pimpinan dan sebagai ini masalahnya komunikasi saja. Ya, komunikasi saja. Jadi istilahnya komunikasi antara pimpinan dengan staf saja ini, ya. Jadi tidak ada yang ada batasan gitu. Ya, yang penting mau belajar, yang penting mereka mau belajar, saya mau memberi, saya berbagi dengan mereka. Dengan apa pengetahuan yang saya miliki dan keterbatasan yang saya miliki, saya berusaha untuk bisa. Seperti itulah keadaan saya. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin turun di sekolah saya sudah boleh lihat fisik sekolah saya, lihat fisik kelas saya, dan lihat semua yang saya, itulah penampilan saya SD Negeri Airlo. Ya, seperti itu Ibu Lia ya, Bapak Ibu dari British School dan dari Bahasa Basudara kemarin yang sudah datang di sekolah saya. Ya, demikian. Jadi kalau British School punya, saya ingin mengatakan kalau British School punya buku-buku yang mungkin sudah tidak terpakai lagi, sudah ada pengadaan yang baru, saya bersedia untuk memintanya. Mari berikan untuk saya lebih mengembangkan literasi di sekolah saya, seperti itu. Kalau memangnya ada ya, jangan dibuang, kirim ke saya menerima. Supaya saya bisa mengembangkan literasi di sekolah saya. Pasti lewat beta. Yang bisa saya sampaikan ya. Saya boleh tambah? Saya boleh tambah, Ibu. Ibu lihat, permisi saya boleh tambah. Apakah berguna? Ini pertanyaan buat guru-guru di Maluku. Apakah berguna kalau ada sesi kita misalnya minta guru-guru BSJ atau dari Bahasa Basudara sendiri yang mengajar guru-guru di Maluku bagaimana menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint, menggunakan Google Drive, Google Site untuk gurunya sendiri dan untuk murid-murid. Jadi bagaimana ilmu itu bisa turun ke murid dan bagaimana software-software itu dipakai untuk supporting teknik-teknik mengajar. Misalnya saya ingat
Pak Alerik juga bilang di British School sering pakai Google Site untuk bikin kayak apa program pendidikan. Mungkin saya salah ya penangkapannya. Intinya bisa pakai Google Drive atau Google Site untuk membantu pendidikan. Itu mungkin ada masukan dari guru-guru di Maluku, apakah berguna begitu atau sudah ada yang mengajar? Bung Jeff, Ibu Lia, Beta langsung boleh? Ya. Bung Jeff Bung Jeff dan semua teman-teman guru di BSJ, apa yang Bung Jeff tanya, mestinya itu sesuatu yang penting. Jadi kadang-kadang di sini kan ada kursus-kursus itu harus berbayar. Jadi kalau ada teman-teman di BSJ dan juga bahasa saudara bisa memfasilitasi, Beta kira ini ide yang baik. Ya, ini ide yang baik, Bung. Jadi mari tolong diprogramkan saja. Nanti kita sebarkan seperti apa yang kemarin kita bikin, lalu nanti bisa bikin program-program gitu untuk menolong guru-guru mengupgrade diri dari sisi teknologi dan diri sendiri, betul. Mengupgrade diri sendiri dan bagaimana ilmu itu juga bisa turun ke murid-murid. Karena of course. Sekarang Google Drive, PowerPoint, Canva itu kan gratis semua ya. Jadi kenapa tidak bisa dan bisa pakai lewat HP kan? Jadi walaupun sekolah belum tentu punya laptop, kalau dia bisa pakai HP, murid-murid bisa pakai HP, mungkin dia bisa belajar sedikit-sedikit. Saya bikin Canva lewat HP sekarang. Jadi asal murid-murid bisa punya HP, punya akses ke internet, mungkin bisa diajar bikin Canva. Sorry, Ibu Dewina ada mau resign. Silakan Ibu Dewina, ada yang mau disampaikan? Iya, tadi sini sebenarnya menjawab juga pertanyaan Ibu Grace ya. Apa program BSJ yang bisa dibuat untuk sekolah-sekolah di Ambon? Mungkin sebelum kita berbicara tentang program, kita bisa tanya juga ke kebutuhan dari guru-guru di Ambon itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita bikin program tapi ternyata lah ini guru-gurunya udah bisa. Karena tujuannya rugi. Jadi kita harus tahu prior knowledge guru-guru di sana sampai mana. Kebutuhannya apa, nanti pasti sih dengan senang hati membantu gitu. Kira-kira itu aja ya. Baik, terima kasih. Karena waktu kita sudah hampir habis, jadi terima kasih atas sharingnya dan pertanyaan yang untuk sore ini. Semoga penjelasan dari guru-guru kami dan juga sharing dari guru-guru di Ambon bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan mengadakan sesi meeting online ini di lain waktu, dan oleh karena itu kami juga meminta kira-kira dari guru-guru di Ambon apa saja yang materi atau yang diperlukan, mohon diinfokan ke saya atau Pak Alerik atau Pak Jeff, sehingga nanti di pertemuan berikutnya bisa mungkin dari guru-guru British School sudah bisa mengaplikasinya atau memberikan informasinya seperti itu. Sebelum kita tutup. Ada yang resign. Mungkin Pak Jeff ada tambahan lagi atau bagaimana Pak? Tidak, cuma ada yang resign barusan. Si Petra. Sempat. Ibu Petra. Ya, Ibu Petra, sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan Ibu Petra? Maaf, suara tidak terdengar Ibu. Masih mute. Masih belum terdengar Ibu Petra. Selamat sore. Ya. Masih belum terdengar, sorry. Sudah terdengarkah suara saya? Ya, sudah. Oh iya, terima kasih. Maaf saya terlambat bergabung karena baru saja sampai di rumah. Menjawab pertanyaan Ibu Lia dan Ibu Dewina tadi, bahan-bahan yang kita butuhkan itu kalau di sekolah kami, karena kebanyakan guru-guru kami itu guru-guru baru yang fresh graduate, jadi memang minim pengalaman. Dari sharing itu yang dibutuhkan lebih banyak itu bagaimana tentang class management, karena secara walaupun lesson plan sudah dibuat, tapi nanti pada waktu pelaksanaan di dalam kelas ada saja yang miss, ada saja yang lewat waktunya dan tidak cukup begitu. Jadi mungkin class management,
Kemudian mungkin ada tips dan trik bagaimana untuk mengajak siswa kalau bahasa Ambon bilang umpan siswa supaya mereka mau berbicara. Karena siswa-siswa ini walaupun kita dorong dengan pertanyaan-pertanyaan, ada di antara mereka yang tahu jawabannya, tapi dalam hati jangan sampai nanti salah, saya jawab salah. Jadi lebih banyak dipendam. Nah, kemarin saya baca-baca, ada sharing dengan teman-teman, ada dapat satu cara pakai job stick. Job stick, oh itu bagus, ternyata bisa berguna. Mungkin dari guru-guru di British School bisa memberikan tips dan trik bagaimana sih apa yang bisa dilakukan untuk itu, untuk memancing minat siswa berbicara, dan yang terutama satu lagi memancing minat siswa untuk membaca, karena kita tahu sendiri siswa-siswa kita ini kesadaran atau keinginan untuk membaca, minat baca itu kurang sekali. Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, untuk sementara Ibu Petra kita akan tampung pertanyaannya. Nanti mungkin sambil saya akan coba untuk bikin jika ada pertanyaan yang lain mohon dikirimkan ke saya nanti biar dari kami bisa mungkin dari guru-guru akan bantu untuk kirimkan link bagaimana untuk menjawab tips misalkan contohnya tips and tricks seperti itu, nanti bisa dikirimkan link dari kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf karena waktunya sangat tidak terasa sudah jam 4 lewat. Jadi terima kasih yang telah bergabung sore ini. Terima kasih untuk guru-guru dari British School sudah meluangkan waktunya dan sharing dengan kita semua. Juga guru-guru di Ambon. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya akan lebih banyak lagi yang join dan kita akan lebih lebih banyak lagi yang bisa dibahas seperti itu. Terima kasih Pak Jeff, Pak Hillary, thank you semua, dan ibu guru yang ada di Ambon. Ya, Alrik, terima kasih. Ada Ibu Lisa, terima kasih. Ibu Petra, terima kasih semua. Di sekolah mana Ibu Lia? Saya Ibu Grace dari SMA Kristen Rehoboth. Ibu Petra dari sekolah mana? Dari Sitanala. SMA Kristen Rehoboth. Sitanala ya, Sitanala Learning Center. SMA Kristen Rehoboth ya. Baik, terima kasih. Oh ya. Pak Mr. Marriott, do you have any to say, Pak? Kita ya mungkin bisa berkolaborasi ya saling buka. I just want to thank everyone. Terima kasih. Thank you to the BSJ teachers for giving up their time at the end of the day. Sharing useful information with everybody from Ambon. I hope we can do this again. I know it's later in Ambon, so thank you very much for joining us. Feel free to contact us. If you can't get hold of us, you can contact us through Jeff. Jeff, I'm happy for you to share WhatsApp. So no problem at all. And hopefully we can continue this and with the aim of obviously improving the quality of English education across Ambon. Okay, so thank you very much. Saya juga mau bilang terima kasih. Thank you Alaric and all the teachers in British School. Thank you. Terima kasih. Selamat sore. Thank you. Terima kasih banyak. Bye bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih Bapak Ibu.